Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan pelajaran tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Baiklah, anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, yang pertama kalian harus siapkan yaitu buku paket tema 4 kalian masing-masing beserta dengan alat tulisnya. Bagaimana, sudah siap? Jika belum, segera disiapkan. Jika sudah siap, mari kita mulai kegiatan kita hari ini. Namun, terlebih dahulu, marilah sama-sama kita membaca kalimat basmalah. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan kemudahan, keberkahan, dan juga dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku sekalian, mari kita mulai saja kegiatan kita hari ini. Yang pertama, silahkan kalian buka buku paket kalian, yaitu pada halaman 50. Sudah dibuka halaman 50? Nah, di situ ada subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Sudah? Oke, sudah dilihat? Nah, pada halaman 50 ini ada kita diajak untuk membaca. Nah, di situ ada sebuah bacaan, ada sebuah cerita. Yuk, mari pertama-tama marilah kita baca bersama-sama ya. Yaitu bacaan yang terdapat pada di halaman 50, yaitu pada pembelajaran 1. Oke, sudah siap kita baca bersama-sama? Oke, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Desa, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri.
tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang, dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, demikian bacaan yang terdapat pada subtema 2 pembelajaran pertama ini yang menceritakan tentang usaha kepala sekolah yaitu Pak Weli untuk mendaftarkan atau mengikut sertakan muridnya yang bernama Sudin dalam lomba pidato di kota. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut di berikutnya yaitu selanjutnya di halaman 51. Nah, sudah dilihat di halaman 51 ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan wacana atau bacaan yang tadi kita baca yaitu tentang Pak Weli dan Sudin. Sudah siap kita isi? Alat tulisnya sudah disiapkan? Oke, pertama. Siapakah tokoh yang ada dalam cerita di atas? Masih ingat tokohnya siapa aja? Jawabannya adalah Pak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT. Masih ada lagi? Ya, ada guru-guru dan juga murid atau siswa kelas 4, 5, dan 6 tambahannya. Oke, sudah diisi? Oke, selanjutnya, nomor 2. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Ada yang tahu jawabannya apa? Masih ingat jawabannya? Jawabannya adalah ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Bapak ulangi ya, ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Ya, kita lanjut pada soal ketiga. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Jawabannya, agar Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Bapak ulangi, jawabannya adalah agar Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Oke, kita lanjut nomor 4. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Jawabannya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana. Bapak ulangi, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana. Oke, kita lanjut. Pertanyaan terakhir nomor 5. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Ya, jawabannya kalau Bapak ya, menurut Bapak jawabannya adalah Pak Weli. Karena ia memiliki tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Jadi tokoh yang Bapak sukai pada cerita tersebut adalah Pak Weli. Karena ia memiliki tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Ya, sudah ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang ya sudah, kita lanjut. Silahkan kalian buka di halaman 55. Kalian lihat di halaman 55 ada 2 gambar, yaitu gambar seorang nelayan ya
di mana gambar ini adalah contoh perilaku yang tidak harus kita contoh atau tidak baik kita contoh. Yang pertama adalah seorang nelayan yang menggunakan bom ikan untuk menangkap ikannya. Dan yang kedua, gambarnya adalah seorang nelayan, ya di sini ada perahu nelayan ini yang menangkap ikannya yaitu dengan menggunakan pukat harimau. Oke. Bom ikan, nah, bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Ya. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Jadi bom ikan ini adalah sebuah bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan ya, yang dilakukan oleh nelayan ini. Namun cara ini tidak baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena dapat menyebabkan terumbu karang itu hancur dan habitat atau tempat tinggal ikan menjadi rusak. Ya. Yang kedua adalah pukat harimau. Apa itu pukat harimau? Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup. Nah, ini juga tidak baik untuk dilakukan ya, karena semua ikan bisa terjaring, baik yang besar ataupun yang kecil, yang tidak bermanfaat buat kita ataupun yang bermanfaat. Nanti semuanya bisa masuk ke jaring tersebut. Makanya ini tidak boleh, ya, nggak boleh dilakukan oleh seorang nelayan, karena dapat merusak juga habitat atau tempat tinggal ikan juga. Oke. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis pekerjaan di halaman 57. Sudah dilihat di halaman 57? Nah, di halaman 57 yang di dalam kotak yang atas, nah ini adalah jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi pekerjaan itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Nah, jadi maksud dari pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ya berbentuk barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Ya, jadi hasil pekerjaannya itu ada barangnya. Ya, jadi pekerjaannya itu menghasilkan barang. Contohnya di sini adalah pembuat makanan. Nah, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Nah, dari contoh pekerjaan ini semuanya menghasilkan barang. Dari pekerjaannya itu ada barangnya, ada wujud bendanya yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Misalkan petani, ya petani padi itu ada padinya yang dapat kita lihat. Ya, terus nelayan, apa hasilnya? Ada ikan, ya, kelihatan bendanya. Lalu peternak, ada hasil ternaknya, ada telur, ada daging, dan sebagainya. Lalu ada perajin, misalkan ada perajin tempat tidur, ya berarti nanti ada hasilnya yaitu berwujud tempat tidur. Perajin bangku, berarti ada hasilnya yaitu berwujud benda bangku. Itu maksud dari pekerjaan yang menghasilkan barang. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Nah, kesemua jenis pekerjaan ini tidak ada barang yang dihasilkannya. Nggak ada wujud barang yang dihasilkan. Kayak misalkan ada guru, nggak ada wujudnya. Guru menghasilkan barang apa. Tapi hasilnya itu dapat dinikmati atau dirasakan. Lalu misalkan dokter, nggak ada juga hasilnya apa. Ya, tapi pekerjaan ini hasilnya itu bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Ya, yaitu mereka menghasilkan jasa, bukan menghasilkan barang. Paham? Bedanya itu kalau menghasilkan barang, ada barang yang dihasilkan, ya. Kalau menghasilkan jasa, tidak ada wujud barang yang dihasilkan, hanya bisa dinikmati hasilnya. Nah, ini adalah contoh-contoh
dari kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Seorang petani, ya ada seorang peternak, nelayan, perajin, ini ada dokter, guru, tukang cukur rambut, polisi. Tuh. Oke, jelas anak-anakku sekalian? Jadi jenis-jenis pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembelajaran kedua. Silahkan kalian lihat di halaman 59, ya mulai dari halaman 59 ini adalah pembelajaran kedua. Oke, sudah? Nah, halaman 60-nya, silahkan kalian buka di halaman 60. Amati gambar berikut, yaitu sila kedua dari bunyi Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai, ya, mata rantai. Maknanya, mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, jadi bentuk rantai ini ada yang lingkaran, ada yang segi empat, ya. Nah, ini melambangkan laki-laki dan perempuan, dan mata rantai yang saling berkaitan ini melambangkan bahwa seorang manusia yang satu dengan yang lainnya harus bersatu dan saling membantu, ya, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, itu maksud dari makna dari sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Oke. Lalu sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna satu, setiap manusia setara dan sejajar. Dua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Ketiga, anti penjajahan. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, ini adalah 4 makna dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yaitu di pembelajaran 3. Di halaman, silahkan kalian buka pembelajaran 3 halaman 69. Sudah? Di halaman 69, ini kita mulai dari pembelajaran 3. Dan marilah kita baca di halaman, yaitu halaman 72. Silahkan dibuka di halaman 72. Nah, di situ ada ayo membaca. Ya, ayo membaca. Sudah siap? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Itu adalah
bacaan yang menceritakan tentang pekerja pembuat pensil, ya. Bagaimana caranya pensil ini bisa terbuat, ya, dan dapat kita nikmati, dapat kita gunakan untuk menulis. Dan bagaimana caranya agar pembuatan pensil ini tidak merusak lingkungan. Nah, dari bacaan tersebut sudah kita pelajari. Oke, selanjutnya ya, masih di halaman 72. Nah, di sini halaman 72 ada beberapa pertanyaan yang dapat kita jawab secara bersama-sama yang berkaitan tentang bacaan yang di atas yang tadi ya, tentang pembuatan pensil. Sudah siap alat tulisnya? Yuk kita isi bersama-sama ya. 1. Berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Oke, masih ingat caranya? Pembuatan pensil apa aja sampai menjadi pensil? Oke, pertama adalah grafit dan tanah liat dihancurkan. Ya, jadi grafit dan tanah liat ini bahannya adalah ini semuanya dihancurkan hingga menjadi bubuk ya. Selanjutnya yang kedua langkahnya adalah bahan tersebut yaitu grafit dan tanah liatnya yang sudah dihancurkan dibakar kurang lebih selama 3 hari. Ya, bahan tersebut dibakar kurang lebih 3 hari. Sudah? Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah bahan tersebut dibentuk tipis dan panjang. Apa ulangi? Bahan tersebut dibentuk tipis dan panjang. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir adalah bahan tersebut lalu dibungkus kayu. Bahan tersebut lalu dibungkus kayu. Sudah? Nah, itu adalah proses pembuatan pensil ya. Ada 4 langkah yang dilakukan ketika melakukan pembuatan pensil. Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Ayo, ada yang tahu? Sumber daya alam apa yang digunakan dalam pembuatan pensil? Jawabannya adalah grafit, tanah liat, dan kayu. Ya, jadi ada 3 sumber daya alam ya yang digunakan dalam pembuatan pensil yaitu grafit, tanah liat, dan kayu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal ketiga. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Jawabannya adalah pohon-pohon sebagai bahan dasar pembuatan pensil tetap lestari agar lingkungan terjaga. Ya. Jadi pohon-pohon sebagai bahan dasar pembuatan pensil tetap lestari agar lingkungan terjaga. Jawabannya ya. Selanjutnya. Nomor 4, berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Bagaimana sarannya? Sarannya tidak merusak pensil, menggunakan pensil yang masih dapat dipakai, tidak membuang pensil yang sudah rusak secara sembarangan. Apa ulangi, yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan adalah tidak membuat pensil, tidak merusak pensil, maaf ya, tidak merusak pensil. Terus yang kedua, menggunakan pensil yang masih dapat dipakai. Dan yang ketiga, tidak membuang pensil yang sudah rusak secara sembarangan. Oke, anak-anakku sekalian, sudah selesai? Sudah siap? Nah, yang terakhir, Bapak memberikan tugas kepada kalian yang di halaman 73. Nah, di halaman 73 ini, ya, silakan ada tabel yang harus kalian isi dan kalian lengkapi ya, yaitu tentang jenis-jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Ya, contohnya ini jenis pekerjaan apa nih? Ini adalah tukang kayu. Ya, dia sedang membuat bangku. Ini adalah tukang kayu. Selanjutnya
kedua adalah peternak sapi. Ya. Selanjutnya adalah tukang bangunan. Selanjutnya ada petani. Dan yang terakhir adalah seorang nelayan. Nah, jadi apa aja barang yang dihasilkan itu apa? Bahan asal bendanya dari bahan yang dihasilkan ini apa? Dari pekerjaannya ya. Lalu jenis sumber daya alam yang digunakannya itu apa? Ya, jika tidak paham, boleh kalian konsultasikan bersama dengan orang tua kalian masing-masing. Ya, atau silakan kalian kerjakan secara berkelompok dengan teman-teman kalian. Sudah selesai ya? Nih, jadi tugasnya adalah kalian melengkapi tabel di halaman 73 tentang jenis-jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Oke? Sudah selesai, Bapak anggap pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya dan menambah pengetahuan kita semua. Tetap jaga kesehatan kalian masing-masing, tetap semangat. Ya, sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Belajar dengan rajin ya. Mudah-mudahan dapat nilai PAS tersebut dengan nilai yang baik. Oke, Bapak kira cukup sampai di sini. Apa yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.